kepada modul ajar tersebut. Yang pertama itu bagian cover modul ajar pembelajaran akidah akhlak di madrasah tentang ragam penyakit hati. Dan di sini disusun oleh saya sendiri, Trimulyani, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Naila Hayati, SPDMA. Nah, selanjutnya kita masuk kepada informasi umum. Yang pertama itu identitas modul. Nama penyusun Trimulyani, instansi MAN, tahun pembelajaran 2023-2024, satuan pendidikan Madrasah Aliyah, elemen mengandung ragam penyakit hati, kelas 12 ganjil, alokasi waktu 2 kali 40 menit, target peserta didik reguler. Nah, yang kedua yaitu model pembelajaran. Di sini saya memilih model Discovery Learning. Adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang bermanfaat bagi peserta didik dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Jadi, mode pembelajaran Discovery Learning pada intinya adalah mode pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk dapat berpikir kritis dalam memecahkan masalah, berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, mandiri dalam mencari atau menemukan materi, dan dapat mengembangkan kreativitas yang dimiliki sehingga pendidik hanya berperan sebagai fasilitator pada kegiatan pembelajaran. Nah, poin ketiga yaitu metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan metode diskusi, presentasi, tanya jawab, makalah, dan latihan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Dalam profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin, yang diinginkan penting bagi peserta didik untuk memahami ragam penyakit hati sebagai aspek kesehatan yang vital. Pemahaman yang mendalam mengenai penyakit hati ini menjadi landasan penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Selain itu, diharapkan peserta didik juga dapat menginternalisasi nilai-nilai akhlak yang mulia dan semangat gotong royong. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap ragam penyakit hati, peserta didik diharapkan mampu menjaga kesehatan secara proaktif serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berdaya. Nah, kita masuk kepada poin yang kelima, yaitu sarana dan prasarana. Untuk mendukung pemahaman mengenai ragam penyakit hati, disediakan berbagai sarana dan prasarana termasuk media seperti laptop, LCD proyektor, lembar kerja peserta didik, kertas, spidol, serta sumber belajar seperti buku bacaan, sumber informasi online. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan mendalam sehingga peserta didik dapat memahami penyakit hati dengan lebih baik dan mampu menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang keenam, yaitu mengenai buku bacaan. Di sini saya mengambil buku bacaan kelas 12 dan sumber informasi lainnya yaitu dari internet. Nah, tadi kita sudah membahas tentang informasi umum modul ini. Selanjutnya kita masuk kepada kompetisi inti. Yang poinnya yaitu tujuan pembelajaran. Menjelaskan pengertian ragam penyakit hati, mengidentifikasi jenis penyakit hati, menghubungkan dengan contoh kasus, menganalisis dampaknya, dan mengomunikasikan cara pencegahan dan penanganannya. Capaian pembelajarannya yaitu menganalisis pengertian, jenis, dampak, dan cara penanganan penyakit hati serta mengomunikasikan hasil analisis kepada teman sejawat. Selanjutnya yaitu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Melibatkan peserta didik dalam memenuhi teks tentang ragam penyakit hati, mendiskusikan jenis, dampak, dan cara penanganannya, membuat kesimpulan, serta menyajikan hasil diskusi melalui presentasi. Selanjutnya yaitu pemahaman bermakna. Memahami bahwa dengan mempelajari ragam penyakit hati, mengidentifikasi dampaknya, serta memahami cara pencegahan dan penanganannya, peserta didik dapat menjaga kesehatan hati dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu,
Bagaimana pendapat peserta didik jika ada orang yang beranggapan bahwa tidak perlu memperhatikan kesehatan hati dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua yaitu, bagaimana pendapat peserta didik jika ada yang beranggapan bahwa penyakit hati hanya terjadi pada orang tertentu dan tidak mempengaruhi semua orang? Nah, langsung saja pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang memahami materi moderat tasawuf. Nah, pada pendahuluan aktivitas yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu guru menyapa dan membangun support dengan peserta didik dengan menanyakan kabar dan apa yang mereka harapkan dari pembelajaran hari ini. Yang kedua yaitu guru memperkenalkan modul dan tujuan pembelajaran yaitu memahami materi moderat tasawuf. Yang ketiga yaitu guru melakukan pencairan suasana dengan mengajak peserta didik untuk menyebutkan contoh-contoh sikap moderat tasawuf yang mereka ketahui. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti yaitu penyampaian materi. Yang pertama yang dilakukan yaitu guru menjelaskan definisi moderat tasawuf yaitu sikap yang berada di tengah-tengah antara dua ekstrem. Yang kedua yaitu guru mengajarkan prinsip-prinsip moderat tasawuf dalam Islam yaitu adil, berlaku adil kepada semua orang tanpa pandangan bulu. Yang kedua yaitu seimbang, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang ketiga itu moderat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan dalam menjalankan syariat Islam. Guru memberikan contoh-contoh penerapan moderat tasawuf dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak berpakaian terlalu terbuka atau terlalu tertutup, tidak terlalu boros dalam berbelanja, menjaga hubungan baik dengan semua orang, baik muslim maupun non-muslim. Yang terakhir yaitu guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil dan memberikan contoh-contoh penerapan moderat tasawuf untuk dianalisis bersama. Nah, setelah guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil, selanjutnya kita masuk kepada diskusi dan tanya jawab. Yang pertama yang dilakukan yaitu guru membuka sesi diskusi dengan menanyakan kepada peserta didik tentang materi yang telah disampaikan. Yang kedua, guru menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik. Yang selanjutnya yaitu guru memberikan contoh soal yang lebih rumit dan mengajak peserta didik untuk menyelesaikan bersama. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan penutup. Di sini guru beserta peserta didik merangkum materi yang telah dipelajari dengan menekankan pada poin-poin penting. Yang kedua yaitu guru memberikan tugas mandiri yang untuk dikerjakan di rumah yaitu menulis refleksi tentang bagaimana mereka dapat menerapkan sikap moderat tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu guru menyampaikan ucapan terima kasih dan menutup pembelajaran dengan membaca doa dan salam penutup. Nah, poin selanjutnya itu pengayaan. Untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip musawarah, tasawuf, ukhuwah dan nifaq, peserta didik akan diberikan tugas portofolio berupa pembuatan esai atau presentasi yang mendalam mengenai salah satu prinsip tersebut dan bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu remedial. Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bantuan dalam memahami materi. Peserta didik akan diberikan tugas tambahan untuk mencari video di YouTube tentang prinsip-prinsip tersebut. Kemudian mencatat poin-poin penting dan kesimpulan yang mereka ambil dari video tersebut. Nah, selanjutnya yaitu refleksi pendidik. Pertanyaan refleksi untuk pendidik. Yang pertama itu apakah semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah ada kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik yang tidak aktif dalam pembelajaran? Yang ketiga, apa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran di pertemuan selanjutnya? Yang keempat yaitu apakah kegiatan pembelajaran telah mendorong peserta didik untuk berpikir kritis? Yang selanjutnya, apakah peserta didik telah memahami materi yang diajarkan hari ini? Selanjutnya, refleksi peserta didik.
Soalnya, bagaimana menurutmu materi pembelajaran tentang yang kita pelajari pada hari ini? Yang kedua yaitu apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dan memberi pengalaman belajar yang berarti bagimu? Demikianlah presentasi modul ajar saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.